Budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Budaya positif akan terlaksana jika kita menciptakan suatu disiplin yang positif. Artinya bahwa disiplin yang dilaksanakan bukan hukuman ataupun konsekuensi, melainkan restitusi, dan cara menyelesaikannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Nopian Roma, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Saya akan memberikan 2 contoh kasus pelanggaran dan akan diselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Yaitu mengenai 1, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mari kita mulai untuk contoh kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu seorang murid yang bernama Sherina di kelas 10 MIPA 2, dia terlambat kesiangan masuk sekolah pada hari Senin. Jadi dia tidak bisa mengikuti upacara bendera sehingga ditegur oleh guru piket. Silakan menyaksikan. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan, karena sebentar lagi akan mengikuti upacara bendera. Terima kasih. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan, karena sebentar lagi akan mengikuti upacara bendera. Terima kasih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Serina Orin dari kelas 10 MIPA 2. Ya Allah, kenapa kamu kesiangan, Sherina? Maaf Ibu, tadi saya bangunnya kesiangan. Jadinya terlambat deh. Oh ya udah, nanti ikut ibu dulu ya ke ruangan piket Ya ya. Bu. Nama kamu siapa, Nak? Nama saya Serina Orin Bu, Kelas? 10 MIPA 2. Kelas 10 MIPA 2. Terlambat masuk sekolah. Kenapa kamu bisa terlambat masuk sekolah? Tadi bangunnya kesiangan Bu. Kenapa bisa sampai bangun kesiangan? Tidurnya jam berapa kemarin? Kemarin tidurnya jam 12 malam karena ngerjain tugas. Mengerjakan tugas sampai larut malam. Kapan mengerjakannya? Tugas yang banyak atau memang kamu mengerjakannya larut malam? Mengerjakannya larut malam Bu. Kenapa?
Siangnya saya malah main, keasikan main. Oh, sampai keasikan main, jadi belum mengerjakan tugas. Tugasnya dikerjakan larut malam hingga kamu terlambat ke sekolah. Oh, apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Tidak, Bu. Harusnya bagaimana? Harusnya saya membuat alarm sesuai dengan jam saya berangkat sekolah supaya saya tidak kesiangan. Terus saya bangunnya sesuai dengan alarm yang saya buat. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidurnya larut malam, kamu harus membuat alarm atau kamu misalnya ke ibu atau kakak kamu buat atau minta dibangunkan ya kalau nanti kamu tidurnya larut malam. Sebaiknya tugas itu dikerjakan jangan sampai larut malam. Jadi kamu jangan dulu main sebelum tugas kamu selesai. Iya, Bu. Ya, nah sekarang kalau kamu sudah terlambat masuk sekolah, terlambat upacara, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus nanti saya akan dikasih sanksi dan juga hukuman, yaitu gak boleh masuk sebelum upacara beres, mengikuti upacara susulan, terus saya juga ada tugas tambahan harus menghafal Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Kalau seperti itu, berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu ya, Nak? Sekarang kamu tunggu dulu di sini sebelum upacara selesai. Lalu setelah itu kamu masuk mengikuti upacara susulan dan kamu harus menghafal Undang-Undang Dasar 45 ya dan setor ke guru PPKN atau ke ibu sebagai guru piket. Begitu? Contoh kasus yang kedua adalah seorang murid yang melanggar tata tertib pada saat di lingkungan sekolah. Dia melanggar karena pakaiannya tidak rapi, tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, yaitu dia bajunya dikeluarkan, tangannya tidak rapi, dan hal yang paling mencolok adalah rambutnya gondrong atau tidak rapi. Lupa ya guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Dari masjid, Bu. Dari masjid. Habis apa? Sholat. Ya, kamu salah. Ya. Kamu siapa namanya? Rasid. Rasid. Kelas? MIPA 2, 10. Kelas MIPA 2. Kamu? Hasbi, Bu. Hasbi. Lu MIPA 2. Sekarang kajian? IPS 2. IPS 2. Kamu kenapa bajunya seperti itu, Hasbi? Ya, Bu, tadi buru-buru, Bu. Gak sempat Buru-buru. masukin. Lihat, seperti Rashid, Fajar, bajunya rapi seperti ini. Nanti kamu ikut ibu dulu ya ke ruangan tiket. Ya, Bu. baik. Namanya siapa? Muhammad Hasbi, Bu. Kelas? 10 MIPA 2, Bu. Kelas 10 MIPA 2. Ya, Bu. Coba apa yang salah dalam diri kamu? Ini, Bu, tadi, Bu, gak sempet masukin baju, Bu. Tadi buru-buru. Ini kok seperti ini baju. Coba dibetulkan ya. Ya, Bu. Dari mana? Kenapa kamu sampai terburu-buru seperti itu? Dari masjid, Bu, tadi, Bu. Takut terlambat ke kelas. kelas, ya. Oke. Ya udah. Sekarang harusnya kamu seperti ini, sesuaikah dengan keyakinan kamu seperti ini? Enggak, Bu. Harusnya gimana? Harusnya tadi, Bu, sebelum masuk ke kelas, Bu, saya masukin dulu, ngerapihin dulu baju saya, Bu, seragam saya di Iya masjid. betul. Dasi harusnya dirapikan. Ini dimasukin kemana? Ke dalam dalam celana. celana. Oke ya. Sekarang dirapikan. Nah sekarang setelah kamu melanggar ini, apa yang kamu mau lakukan? Konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Saya akan menulis surat, Bu, sama saya akan bersungguh-sungguh.
Untuk menjalani surat itu. Iya, Oke, Bu. ya jadi tidak hanya menulis surat pernyataannya, Ya, kamu harus setiap hari akan Ibu pantau kamu sudah rapih bajunya seperti Baik. itu. Nah, terus ini rambut juga ya harus Iya. seperti apa? Ini kenapa? Iya, Bu, tadi kemarin tuh belum sempat dipotong, Bu. Harusnya seperti apa? Harus dipotong dulu Bu, sebelum masuk sekolah. Iya, harusnya dipotong dulu ya sebelum masuk sekolah. Ya sudah, seperti itu ya. Nah, nanti besok Ibu lihat lagi, kamu harus sudah rapi, rambut juga harus sudah rapi ya. Ibu Ya. tunggu surat pernyataan kamu ya. Iya, Bu. Tanggapan saya, dengan segitiga restitusi yang Bu Devia lakukan, saya merasa tidak mendapatkan hukuman secara langsung. Langkah-langkah dalam memberikan restitusi membuat saya akan menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahan yang saya buat. Langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Devia membuat saya menyadari kesalahan yang saya buat. Tidak sesuai dengan keyakinan sehingga saya harus memperbaiki kesalahan saya dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia.